Semalam kamu kemana? Kok gak ngabarin aku? Aku semalam ada kok di rumah. Terus kenapa? Ngilang? Oh, jangan-jangan Duh, udah deh, gak usah drama dan baper gitu ya. Semalam aku tuh dengerin Kunci di Ardan Radio. Maafin aku ya, abisnya seru. Dan aku kebawa suasana, jadinya lupa ngabarin kamu deh. Oh, Kunci. Konflik cinta kan? Itu sih emang seru banget. Hai, aku Vanessa Priscilla. Gua Adipati Dolken. Dengerin Kunci Konflik Cinta live drama radio yang bakalan bikin kamu baper. Setiap Jumat jam 10 sampai jam 12 malam. Cuma di Ardan. Insan muda, pernah ngerasain jatuh cinta? Aku emang bukan cowok yang sempurna, Jul. Tapi tolong terima kekurangan sebagai keluarga kecil aku ya. Iya, No. Kita sama-sama ya, bareng-bareng. Tapi gak semua kisah cinta berakhir bahagia. Aku udah tahu kalau kamu cuma datang buat nyakitin aku doang. Iya kan? Sekarang kamu maunya gimana? Mau tampar aku? Silakan. Tampar aku di pipi. Drama audio yang bisa bikin kamu senyum sendiri atau bahkan bikin air mata jatuh di pipi. Semua ceritanya bisa kamu dengerin di Ardan setiap hari Jumat jam 10 sampai jam 12 malam barengan Gesa. Cuma di Kunci Konflik Cinta. Ardan Radio. Ardan Still Alive. Show you how we beat it up. Show you how we beat it up. Show you how we beat it up. Waktu ditinggalin, ku gak mau kalah. Walau ku ngeselin, aku gak pernah Ada 9 tahun harus samamu saja. Semuanya ini dadah. Tinggal lucu cek, kutu buku cek, sayang ortu cek, kamu 100%. Baby you're so fine, kita makan malam dinner. Kakak tak boleh, iya ada nilai, semakin menjalai, takkan hati susah. cute hands up, Gabriella hands up, Gabriella cute and streaming on ardenradio.com. Bulan Ramadan kalau naksir nggak perlu dikejar, cukup Kenapa? doain aja. Masya Allah, tabarakallah. 105.9 Stay cool and lovely. Ardan Radio. Tapi kayaknya mau Ramadan gak Ramadan didoain juga ya. Harus biar- dong. Cuma especially di bulan yang penuh berkah ini katanya doa-doa tuh jadi lebih manjur. Biar- Hopefully ya. Biar beneran kejadian gitu ya. Jadi Amin. jangan lupa didoain juga insan muda ya. Dan ini kamu mungkin baru pada pulang taraweh gitu ya Betul. kan. Lagi menunggu makanannya pada turun Yes. gitu habis Atau buka mungkin puasa. ada sesi makan malam lagi nih. Mungkin ronde 2-nya. Jadi biasanya ada tipikal orang-orang yang emang pas buka puasa tuh gak terlalu banyak. Tapi habis tarawehnya baru makan, ada yang kayak Gua kayaknya begitu. gitu deh. Lu gitu nah, aku sekarang kayak ya udahlah nggak makan terlalu banyak sih, udah Ya dua, udahlah udah aja dua lah ya. hari puasa, yang penting keisi aja ya. Pokoknya mah lagi ngapain kamu terserah, di malam hari ini yang penting kita berdua bakalan Yes. nemenin kamu insan muda ya. Barengan sama Gesa And juga Rachel. sampai jam 12 malam nanti nemenin kamu tentunya cuma di Kunci. Konflik cinta. Oh, let's go. 105,9 FM Ardan Radio. Arden still alive. Awas ya, lihat. Gue kayak malaikat. Agak shine bright like a diamond ya Terang guys. banget nih Jangan gue ya. sekarang, jangan sekarang, belum ya. waktunya ya. Aduh, tapi Ini semoga masih waktunya kunci dulu gitu. nanti bersinar sampai maut. Ya, gue gak ikutan ya. By the way, Samuda, how was your Second day. Ya, ini of puasa? hari kedua puasa nih gimana? Fastingnya gimana, fastingnya? Oh gimana guys hari kedua nih? Apakah ada fase-fase adaptasi yang aduh kayak gue masih lemes nih? Lemes sih enggak. Atau all good aja?
Cuman lebih ke apa ya? Aku kan rutinitasnya berarti siaran pagi kan. Terus kayak habis sahur tuh aku langsung mandi dan OTW, siap-siap Berangkat dan tuh. OTW. Terus kayak di sini sampai jam 10 setengah 11 pulang, jam 1 jam 2 tidur, bangun-bangun asar gitu. Harus save energi ya Ya Kak. kan? Iya. Karena ternyata lumayan ya. Jadi tuh aku masih belum menemukan Formula em, nih. formula bukan untuk menahan puasanya, tapi Tapi formula untuk menahan ngantuk. Aduh, betul. Kenapa Karena, ya? karena kan aku teh berarti nih taruhlah misal bangun jam 4 gitu, jam 4 langsung makan, mandi dan lain-lain. Terus tuh siangnya tidur lagi, yang otomatis malamnya saya jadi melek Iya. gitu loh. Malamnya baru tidur kayak jam 11, paling cepat jam 11, Bangun jam jam 4 tuh. 12, bantu jam 4. Jadi kayak Tapi cukup lah. cukup, cuman tuh kayak Time schedule-nya ngacak Iya, aja kayak ya. masih Tapi belum. wajar sih. Yang malah yang aku khawatirkan sebelum puasa adalah gimana ya rundown gue siap-siap, tapi ternyata masih sama aja, cuman sambil makan aja. Biasanya gue Kan tutup mulut ya Kak. Iya, biasanya gue tuh 3 alarm, 4, 4.15, 4.30 tuh gue biarin. Ini 4 gue makan. Jadi kayak bedanya cuma di makannya doang ternyata. Tapi yang ternyata surprisingly belum gue nemu gitu adalah si tidurnya itu sih. Kayak Tapi wajar sih kayaknya, nggak tahu kenapa, ataukah tubuhnya jadi lemes ya, jadi lebih entahlah. siang tuh menurut gue emang jam ngantuk. Cuma gue lucunya adalah lapar tuh enggak. Oke. Kecuali Iya, lapar juga enggak sama. Jam 4, cuma jam 4 tuh gue selalu jam kritis. Nah, Nggak tahu kenapa. gue siaran sama si Rara baru jam 6 udah lapar. Oh, tapi pagi justru lebih kepancing, kenapa ya? Karena mungkin I don't know. tipikal orang mungkin sarapan nggak? ada beberapa orang yang tipikal orang biasa sarapan kali ya. Jadi Yeah. kayak jam 7 jam 8 udah mulai kerasa. kerubuk-kerubuk tuh. Yes. Tapi ya gue karena udah sempat makan gak teratur juga. Jadi tuh kayak masalah nahan lapar ya udahlah Nggak gitu. masalah Nggak ya? masalah, cuman ya itu nahan ngantuknya. I feel like kayak kalau bisa nggak tidur gue nggak mau tidur gitu loh, karena ngapain kek gitu Iya, pengennya, iya. cuman merem dikit tidur. Tidur, tapi betul loh, nggak tahu kenapa vibesnya kayak lebih gloomy aja ya. Iya, mungkin karena Ditambah, dari segi cuaca Iya, juga kan Bandung emang juga 2 emang hari ini dingin banget parah. secakung itu untuk tidur gitu Bandung Jujur di 2 nih. hari ini. Tapi ya suatu advantage juga kali ya, udah sama puasa nggak dikasih panas terik kan, jadinya harusnya alhamdulillah justru banget ini gitu. blessings banget Iya. guys. Tapi ya itu aja, ada ngantuk yang harus ditahan. Asal jangan perasaan dan Waduh. rasa rindu yang Kalau lu ditahan. gimana Rain? Kalau 2 gue hari puasa ini masih puasa kan atau udah masih, dapat udah alhamdulillahnya berhalangan? masih. Dan lucunya gini sih, gue kayaknya everything's fine dan so far nih, hopefully nanti ke depannya 2 hari pertama ini justru gue lebih fokus karena gue tipikal orang yang ngemil banget kan. Oke. Jadi kalau ngerjain sesuatu tuh ada kepikiran, aduh kayaknya sambil Ini nyiapin enak cemilan deh, gue gitu. food ini deh. Iya, iya, Jadi iya. fokusnya kepecah. Nah sekarang karena gue emang tutup jendela makan, gue nggak mikirin makan minum apa. Jadi kalau ngerjain apa-apa gue jadi lebih fokus aja itu sih justru. Oh, jadi nggak kesana kemari ya Iya, mikirinnya. kan lu tahu sendiri daya fokus gue rada Hehehe. gitulah guys, lumayan bisa lebih fokus sedikit. Lumayan lah ya. Tapi ya mungkin buat kamu di weekend ini ada beberapa mungkin yang udah ada jadwal bukber mungkin ya. Udah libur lagi, udah bukber lagi ya. Lu udah ada belum? Gue belum ada ajakan lagi. Gue gak punya teman gitu sekarang atau gimana? Ada kan nanti kita Ardan. Oh iya, lu udah ada Belum bukber? ada juga Oh, sih. belum ada juga. Boro-boro. Tapi baru ada rencana-rencana lah. Grup udah mulai tuing-tuing tuh Yes. rame ya kan, notifnya bukber segala macam ya. Let's see lah, nanti akan ada beberapa Betul. total bukber di puasa tahun ini. Tapi yang pasti semoga puasaku, puasanya Rain dan puasanya Yes. semua Insamura juga dilancarkan. Amin. Ya. Tuh. Dan malam hari ini juga harus lancar-lancar dong kamu dengerin kita berdua. Betul. Oke, mau sambil ngemil Ya. boleh. Boleh banget nih, mumpung masih bisa punya kesempatan untuk makan di malam hari iya. ini. Atau mungkin kamu ada yang tipikal nggak tidur sampai nanti sahur nontonin kita, boleh banget. Boleh banget. Nanti kita bakalan live di TikTok @Ardan Radio BDG. Oke. So make sure you don't go anywhere. Insamuda nanti kita bakalan balik lagi buat ngasih tahu ke kamu ceritanya tentang apa. Sinopsisnya kayak gimana? Betul, karakternya siapa. Jadi mendingan jangan kemana-mana. Alright. Action terus. Yes, sampai jam 12 malam nanti Cimedi Kunci. Kunci konflik cinta.
ketika 105,9 FM Ardan Radio. Arden still alive. Yoi, udah kamu lagi dengerin Kunci. Konflik cinta. Jadi malam Yoi. ini gimana nih guys persiapan lo? Kita pertama kali konflik cinta di bulan Di Ramadan. bulan berarti. Ramadan, bener. I don't know. Apakah vibesnya kayak lebih tenang ya? Tapi gue bulan Ramadan tuh jadi lebih sensitif loh. Oh ya? Nggak tahu kenapa. Untuk I don't know, I feel like kayak I become more sentimental aja untuk hal-hal kecil kayak gampang Contoh. terharu. Kayak lo tahu nggak sih video anak monkey? Oh si Punch itu ya? Gue nonton itu aja kayak nangisnya parah banget coy. Nggak tahu kenapa gue kayak sensitif. Itu salah satunya yang menurut gue bener-bener bikin terharu banget. Terus mungkin nonton reels lainnya tuh gue bisa kayak terharu tengah malam. Nonton film tuh gue jadi sensitif banget. Lu ada kayak walaupun baru 2 hari sih. Nggak tahu, I feel like kayak I become more sensitive and sentimental aja untuk hal-hal kecil. Aku apa ya? Belum merasakan. Ngantuk mungkin lah ya. Ngantuk pasti. Cuman belum ada something yang aku rasakan yang signifikan Yes, itu sih. Ya mungkin karena baru 2 hari juga ya. Kak. Maybe. Tapi emang si Punch itu kasihan sih. Punch kan bener namanya? Punch, iya kayak Kasihan banget ya. coy, Tapi tadi aku lihat sedih. lagi dia udah punya temen ya. Iya nggak tahu sih terakhir Udah gue ada yang nemenin lihat gitu. komenan orang-orang banyak yang mau jadi ibu angkat sih. Ada juga yang komen Kasihan. mau dibeli ya kan si Iya. Punch. Udah saya beli Soalnya kasihan banget. sekian dolar gitu. Dia cuma sama bonekanya. Iya. Gue sedih nih, gue terharu nih. Tapi pinter ya si boneka ini kan dari salah satu toko tuh ya kan. Iya. Dia langsung dibikin marketing ya, pinter. Jujur, lumayan emang selalu ada celah untuk jualan di setiap momen apapun. Tapi asli. nih anyway guys, gue kan salah satu penikmat film ini karena tadi gue baru nonton Wuthering Heights. Kalau lo Apa tuh film apa? tahu, tuh? itu tentang apa? film yang sebenarnya it's technically drama romantic gitu. Yang main Jacob Elordi sama Margot Robbie. Margot Robbie, oke. Dua-duanya pokoknya pemainnya bagus-bagus. Film lama? Dia enggak baru banget. Oh, baru. Valentine's kemarin emang spesial Valentine's Day dia keluar. Dia lumayan box office juga di Hollywood karena ini adaptasi dari novel fiction yang cukup terkenal juga. Aduh, gue lupa tapi penulisnya emang terkenal dan udah beberapa kali diadaptasi film. Salah satunya yang paling baru adalah kemarin di tanggal 14. I thought it was going to be a very romantic movie yang lovey-dovey. Ternyata setelah gue nonton tuh I think it's more about traumatized movie ya. Karena dua-duanya wah, gue sampai kayak jarang sih nonton film yang kayak perasaan lu dicampur aduk gitu. Terus gue selesai nontonnya tuh capek. Kayak mungkin film di Indonesia ini Sore. Apa? Sore gitu. Lo nonton gak? Nonton dong. Gimana tuh setelah lo? Banyak orang kayak aduh gue overwhelmed banget pas setelah nontonnya ikut. Sore I kinda enjoy it. Yes. Karena for me film-film kayak Sore itu termasuk yang jarang di Indo. So aku lumayan enjoy menontonnya. Dan tidak secapek itu sih. Yes. Aku yang capek nonton film apa ya? Apa tuh? Karena basically gue jarang nonton film Indonesia. Apa ya? Apa tuh? Kalau yang menguras emosi, jujur Hidup ya? Just kidding. Gua ngaca kalau itu ya, yang Apa tuh? menguras emosi dan ngelamun kebetulan. Tapi kalau ngomongin soal film yang lagi sering aku tonton justru yang menguras emosi ya. Apa tuh? Film-film Jepang. Kenapa tuh? Oh lo nonton film Jepang? Iya. Apa tuh? Bukan anime tapi ya literally film What's Jepang. your favorite Japanese movie? Aku lupa judulnya apa, tapi waktu itu aku figure it out ternyata si satu sutradara Jepang ini tuh punya beberapa film yang ternyata aku tonton dan emang sesedih Lo suka? itu. Oke. Dan waktu udah nonton film kedua tuh baru tahu oh ternyata ini direkturnya sama yang film yang udah aku sempet tonton. Terus kayak itu lumayan menguras si filmnya. Kenapa tuh? Karena nangis aja gitu filmnya tuh dari tengah sampai akhir. Ada beberapa filmnya Doi itu yang emang konsepnya time skip juga sama kayak si Sore. Ada yang emang filmnya mundur alurnya, pokoknya kayak flashback gitu. Iya, pokoknya lumayan menguras emosi lah aku nontonnya, tapi aku lupa judul filmnya apa. Ntar aku Karena lu kayak ke bawah-bawah si Boy. gitu ya, Iya, dia pindah-pindah iya, waktu. iya, Ya paham benar. sih. Dan pintarnya lagi
si director ini yang menurutku adalah dia tuh bisa ngasih POV dari kedua karakternya meskipun itu Oke. time skip ya. Jadi kan kalau misalnya si Sore rata-rata POV-nya dari sorenya Sorenya aja, kan. iya. Kalau ini tuh ibaratnya filmnya tuh setelah dikasih tahu POV-nya Sore, lu tuh akan dikasih tahu POV-nya Jonathan. Oke. Oh, Kurang that's lebih kayak gitu. interesting. Aduh, apa ya? Mana si Boy? Boy! Nanya Boy. Apa sih Boy film yang Jepang tuh? Oh, Boy nonton juga. Aku tahu film pertama itu dari si Boy. Oh, Apa sih biasa judulnya? produser kunci Yang nih. Jepang tuh waktu Apa itu. tuh Boy film yang Iya, apa yang tuh, waktu guys? itu. Yang maju mundur apa namanya? maju My Yesterday Your Tomorrow. Oh, kayak gue tahu Itu deh. tuh si direkturnya Tar. punya beberapa film sedih yang ternyata emang sedih juga gitu. My Yesterday. Your Tomorrow. Oh, tapi ujungnya mereka ketemu gak tuh? Ujungnya mereka ketemu, cuman mereka ujungnya bareng. yang nggak bareng aja. Oke, gue tahu di film ini. Iya. Tapi Ketemu lagi. tapi setiap ketemu mereka inget nggak satu sama lain? Di momen tertentu ada yang ingat, di momen tertentu ada yang enggak karena si cowoknya alurnya maju tapi ceweknya alurnya mundur. Ya gitu kan. Ya jadi Sedih sih. I grew up nih. Next year aku 23 tapi lu next year tuh 22. Mereka timelinenya beda ya. Mereka timelinenya beda. Kayak film ini Benjamin Button. Mirip-mirip juga. Mirip-mirip gitu. Wah, tapi iya. Evolusi umur Iya beda. mirip-mirip kayak Nah, yang gitu. kayak gitu-gitu tuh cinta yang tidak disatukan karena keadaan tuh menurut gue kayak sakit banget aja. My Yesterday, Aduh. Your Tomorrow. Aku lupa sih ininya. Tapi gue jujur directornya. lumayan orang yang sangat I love music and I love movies. Cuma kayaknya I'm more into movies. Kalau gue personally kayak gue lebih menikmati dan terbawa perasaannya biasanya dari film-film. Kalau lu Nah, namanya Takahiro Miki si direkturnya. Takahiro Miki. coba. My Beloved Stranger aku nonton. Terus setelah itu tuh aku nonton Drawing Closer. Itu juga sedih tuh. Terus apa lagi ya? Oh, dia Japanese music video director ya. Iya, Japanese film director dia. Pokoknya banyak ini sama romantic lah. Romantic movie gitu. Menarik sih. Apa tadi pertanyaanmu, sorry? Lu kalau misalnya musik sama film nih, biasa lebih baper mana? Atau kadang gue dari film tuh bisa nggak move on loh. Kayak beberapa hari yang bener-bener kena banget. Kalau gue lebih ke tidak bisa menjawab karena menurut gue dua-duanya punya feels yang berbeda. Iya betul sih. Dan kalau misalnya film dari gua yang gak sedih, enggak sih dua-duanya juga bisa begitu. Nggak bisa milih sih gua karena dua-duanya tuh bisa membuat gua yang tidak sedih bisa sedih gara-gara menonton atau mendengarkan gitu. Jadi I think keduanya punya peranan yang berbeda. Jadi I can't choose. Lu apa berarti film? Kalau gue mungkin film, walaupun Oke. gue sangat suka music, tapi menurut gue film tuh has a special place in my heart. Jadi gue dibanding lagu kayak I listen to every kind of genres, tapi kalau film gue picky banget. Gue tuh Kalau lu gimana, sebenarnya film anything, I could watch anything, lagu juga. Tapi fun fact-nya adalah gue bisa menyimpulkan sebuah lagu itu sedih not because of the lyrics, tapi melodinya. Kalau menurut gue udah Kena tuh. kena, baru gue telah liriknya Iya, ya, and iya. it makes more sad Iya. gitu ketika gue udah Yes, tahu paham, liriknya. paham. Begitu sih. Yes. Ya beginilah calon komposer dan calon produser film berbicara. Kita aminin dulu aja. Ini dulu kita pernah satu ruang siaran. Siapa tahu 10 tahun lagi kita satu project film kali. Amin, maybe ya, gak ada yang never tahu know. di future kita akan seperti apa. Tapi yang pasti kita tahu 2 jam ke depan atau udah 1 jam setengah ke depan kita bakalan nemenin Betul. kamu nih insan muda, oke? And Yes. by the way, ini abis lagu-lagu yang clean lively yang bakal kita puterin, kita bakalan balik lagi buat ngasih tahu kamu sinopsis ceritanya insan muda. Yes, true. So, make sure kamu jangan kemana-mana. Stay tune Oke? terus. Sampai jam 12 malam nanti barengan sama Gesa. Dan juga Rin, Of course, cuma di Kunci. konflik cinta.
mungkin 105,9 FM Ardan Radio. Arden still alive. Ya, Sinsa Muda masih barengan sama Gesa. Dan juga Rachel here. Yoi nemenin kamu di Kunci. Konflik cinta. Malam ini kira-kira Hai. kita bakal berperan sebagai siapa nih, guys? Kita kasih tahu insan muda yang lagi Yes, dengerin di malam true. hari ini. Alright, jadi malam hari ini aku bakalan berperan sebagai Vio. And I'll be Seisa. Namanya lucu nih. Vio kepanjangannya apa, boy? Apa tuh? Fiorentina. Bisa gitu ya. Biar cowok. Alivio. Alivio ya. Vio Alivio. Oke, jadi di episode kunci malam ini nih Aha. adalah cerita yang dikirim oleh salah satu insan muda. Kira-kira siapa tuh? Siapa coba yang ngirim? Ngaku nggak lo? Ngaku nggak? Hah? Yes, dan bakal nyeritain tentang dua orang, yaitu Vio yang bakal diperanin oleh Gesa dan Aha. juga Seisa yang bakal diperanin sama aku. And then Vio ini sama Seisa tuh udah pacaran selama hampir 3 tahun. Mereka pacaran dari awal masuk SMA, Aha. tapi sayangnya mereka berdua harus putus di pertengahan tahun mereka kuliah. Oke. Dan putusnya mereka tuh baik-baik loh insan muda. Masa iya? Emang ada kalau baik-baik sih menurut gue gak putus. Mantan terbaik, kalau terbaik nggak akan jadi mantan. Betul, Itu. tapi Oh, ada yang tapinya. putusnya baik-baik tuh biasanya susah banget gak sih buat move on? Itu dia. Nah lah. Heeh. Nah itu yang dirasain sama Vio, dimana Vio tuh susah banget buat move on. Oke. Padahal udah putus hampir 1 tahun lebih. Hmm. Pernah ngalamin? Ada yang pernah ngalamin? Ada. Aku pernah tapi aku gak jadian. Oh, yes. Nggak Dan- putus dong kak itu. Iya kalau sebenarnya gak gitu. putus. Dan Vio dan Seisa ini masih sering ketemu, masih sering main bareng juga, masih sering konser bareng. Oke. Sehat kata begitu? Iya. Walaupun Mang boleh kayak gitu, mang boleh. Jangan bahaya ya. Walaupun mereka berdua tuh udah deket sama orang baru. Waduh. Waduh, ini yang dinamakan mantan kandung. Kasian orang barunya Iya. kalau kayak gini Tapi ya. katanya ya main as a friend aja. Emang ada ya? Emang ya? Eh. Emang ada friend yang begitu, friend? Kayaknya nih Vio udah pengen banget balikan sama Seisa. Oh. Tapi nggak tahu tuh perasaan Seisa ke Vio sekarang kayak gimana. Nah, Penasaran kan kisah Penasaran, mereka bakal harus. kayak gimana? Jadi stay tune aja dan langsung kamu pantengin TikToknya Ardan Radio di Ardan Radio BDG. Yes, dan bentar lagi kita juga bakalan nge-live di TikToknya Ardan. Jadi Yes. make sure kamu standby aja. Nggak tahu udah belum sih? Coba lihat tren. Layarnya udah nge-live. Tunggu kita cek. Oh, belum ya? Ternyata dia sudah Oh, live. udah. Berarti tunggu saya sebentar lagi join nanti ke Rain sebelah pindah Vio. sini. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana Insan Muda, kita puterin dulu lagu-lagu yang cool and lively, lagu-lagu yang enakan buat kamu. Yes. Dan abis 3 lagu yang cool and lively, or maybe 4 songs, kita bakalan balik lagi untuk mulai scene Yes. pertama di malam hari ini. Pokoknya dengerin terus sampai jam 12 malam nanti barengan sama Gesa. Dan juga Rain, Tentunya nemenin kamu cuma di Kunci. konflik cinta. Kamu lagi dengerin drama audio Kunci Konflik Cinta. Jam 3 sore. Sehabis kelas di kampusku, aku udah siap buat jemput Seisa. Di kampusnya tentunya. Soalnya kita berdua udah janjian buat konser bareng. Kita berdua akhir-akhir ini udah mulai deket lagi. Setelah sebelumnya sempat renggang. Ya, gara-gara kita berdua masih sering mempermasalahkan yang hal-hal kecil. Asik, udah nyetel banget nih outfitnya. Wah jelas dong, udah siap banget nih mau nonton Mas Bilang. Gagah. Dah, yuk buruan naik. Keburu kita telat nih. Bawa helm nggak? Siap sedia selalu Wih, dong. asik. Let's go. Go. Oke. Pegangan, ntar jatuh. Oke. Say. Itu tadi siapa dah? Yang jalan bareng kamu pas dekat gerbang tadi. Oh, itu
Si Dava, teman himpunan aku. Cie. Cakep juga tuh. Lihat-lihat. Iya sih, lumayan. Aktif juga dia di kampus. Ketua angkatan soalnya. Wes. Udah lumayan deket nih dilihat-lihat. Iya, aku belum cerita ya ke kamu. Hah? Cerita apaan? Iya. Jadi si Dava tuh minggu kemarin nembak aku gitu. Loh, udah jadian kalian? Ih, dengerin dulu. Dia nembak aku, tapi aku tolak. Weh, kenapa ditolak? Keren loh padahal dia. Ya, akunya belum siap sih buat pacaran. Sama akunya juga gak terlalu naksir sama si Ben. Not my type. Ya, parah. Terus sekarang deket sama siapa lagi dong? Pastinya bukan si Ben Dava, tapi sama kamu dong. Bisa aja lu Seisa Indrajaya. Bisa dong. Dasar. Habis dari nonton konser itu, kita berdua makin sering ketemu buat ngabisin waktu bareng. Sampai-sampai nih ya, aku tuh kepikiran buat ngajak Seisa balikan. Dan mungkin di hari ini, aku bakal ngajak Seisa balikan di cafe yang bakal kita datengin. Who knows? Kamu lagi dengerin drama audio Kunci Konflik Cinta. Gak berubah ya kamu? Dari dulu pas masih pacaran sampai sekarang kita udah mantanan pun pesennya masih aja Americano. Ya dong, jelas. Biar maco. Makanya minumnya Americano, Italiano, Espresso, cowok maco. Jadi apa nggak pahit tuh kak? By the way, sebenarnya ada yang pengen aku omongin nih. Vi, nanti kalau baliknya aku nggak bareng sama kamu, nggak apa-apa kan? Loh, kenapa dijemput ke kamu kah? Enggak, aku kayaknya bakal nemenin Dava dulu deh buat nyari kado buat ibunya. Gak enak juga sih, soalnya kemarin udah janji ke dia. Oke. By the way, tadi kamu mau ngomong apa sih? Enggak kok. Enggak jadi. Tau gitu mah padahal hari ini batalin aja main sama akunya. Janganlah, kan udah janjian juga dari minggu kemarin kalau kita mau main. Ini kan jadi gak enak ke si Dava juga. Gara-gara aku, dia nyari kadonya maleman deh. Ini mah kamu jealous ya? Apaan sih? Masa mantan jealous? Ya, temenan aja Vi. Tapi emang sih Dava tuh masih suka modus-modus gitu. Cuma aku pura-pura gak tahu aja. Kamu jangan mainin perasaan orang kayak gitu dosa loh. Iya siap. Tapi kayaknya aku juga udah mulai suka ke Dava deh. Tuh kan. Tapi bohong. Kamu dari dulu emang suka gengsi aja kalau suka sama orang. Ih, apaan sih? Sotoy lu. Vi, ini kayaknya si Dava udah di depan deh. Oh, oke. Salam ya buat Dava. Oke, cie, bakal bestian nih. Dah, bye-bye Vio. Bye-bye. Have fun ya. Hati.
Kamu lagi dengerin drama audio Kunci Konflik Cinta. Gak kerasa deh. Udah hampir mau 2 tahun aja aku putus sama Vio. Tapi gak tahu kenapa. Rasanya kita berdua tuh masih berasa kayak pacaran gitu. Ya walaupun beberapa kali kita berdua sering lost kontak juga sih. Itu pun gara-gara kesibukan kita masing-masing. Dia yang sibuk sama kuliah dan kerjaannya, aku yang sibuk sama kuliah dan himpunan di kampusku. Dan ajaibnya, kita berdua pasti bakal kontakan lagi. Entah itu aku atau Vio yang mulai duluan. Dan sekarang, kita berdua tuh udah bener-bener kayak bestie loh. Udah kayak orang yang sahabatan 10 tahun. Kita juga saling support buat move on. Dan menurut aku itu salah satu yang lucu sih. Beberapa kali juga malah kita berdua sempat deket sama orang lain. Kayak contohnya dia nih 2 bulan yang lalu tuh sempat deket sama satu cewek. Tapi katanya dia kurang sreg gitu sama sikap si cewek ini. Padahal cewek ini tuh cantik banget. Jujur, aku juga sempet jealous sih waktu itu. Dia juga sering support sih. Dan ngasih saran kalau aku lagi deket sama orang yang baru. Tapi anehnya sekarang Vio tuh malah tiba-tiba ngejauh gitu. Kayaknya gara-gara aku deket sama Dava deh. Padahal aku tuh bener-bener gak naksir sama Dava. Kita cuma deket buat urusan himpunan aja. Gak tahu deh. Kayaknya aku cuma mau sendiri dulu aja. Setelah hampir 3 minggu gak ketemu dan kontakan, aku akhirnya ngajak Vio, aku akhirnya ngajak Seisa buat ketemuan di kampusku. Biar hubungan Vio, hubungan aku dan hubungan Seisa gak runyem gitu. Biar ada kejelasan di antara hubungan kita berdua. Kamu lagi dengerin drama audio Kunci Konflik Cinta. Itu ada dimsum yang dulu sering kita beli. Kesana dulu yuk. Oh iya, kamu aja Gi yang beli. Wih, tumben banget. Biasanya kamu yang dulu sering ngidam sama dimsum itu. Aku masih kenyang, say. Tadi baru banget makan. Ya udah deh, aku juga nggak jadi beli. By the way, aku kayaknya nggak bisa lama deh. Ada yang harus dikerjain. Loh, kita kan baru banget ketemunya. Belum ada sejam malah. Ya, aku lupa kalau hari ini ternyata masih ada yang harus aku kerjain. Ini serius? Kamu kenapa sih dari kemarin? Kayak ngehindar dari aku banget, Vio. Ya aku sayang sama diri aku sendiri aja. Hah? Maksudnya? Kamu tahu gak sih? Pas terakhir kali kita main, terus kamu tiba-tiba dijemput sama Dava. Itu maksudnya apa coba? Lah, aku kan udah jelasin kalau aku cuma nganter Dava nyari kado doang. Lagian aku gak ada apa-apa juga sama dia. Itu harus banget pas kita lagi ketemu. Harus banget pas kayak... Apa sih kok kamu jadi kayak gini sekarang? Perasaan dari kemarin kalau salah satu dari kita ada yang dekat sama orang, kita fine-fine aja. Oh, jadi dari kemarin tuh pas aku deket sama orang lain kamu fine-fine aja? Ya iyalah, kan kita udah putus, Vio.
Ya udah, aku juga udah gak berhak cemburu dan larang-larang kamu. Kamu kacau sih. Apaan sih? Kamu nih yang mulai gak jelas, Vio. Oke. Maaf ya, Say. Kayaknya ini terakhir kali kita ngobrol kayak gini. Kita pulang aja ya. Kamu lagi dengerin drama audio Kunci Konflik Cinta. Semenjak kejadian minggu kemarin, kita benar-benar lost contact. Dan itu bikin aku mulai kepikiran dan sadar kalau waktu itu aku terlalu berlebihan ke Seisa. Dan hari ini aku bakalan nyamperin ke kampusnya Seisa buat minta maaf dan ngejelasin perasaan aku yang sebenarnya, yang aku rasain semenjak kita berdua putus. Say, Lah, Vio, kok kamu ada di sini? aku mau bicara boleh? Bicara tentang apa? Aku mau ngejelasin semuanya, Say. Ngejelasin semuanya tuh apa? Please. Mau ya? Oke. Maafin aku ya, Say. Kalau kemarin-kemarin aku sempat beberapa kali ngehindar dari kamu. Itu karena aku kira kamu udah deket banget sama Dava. Aku bener-bener sakit hati banget sih pas kamu cabut sama Dava waktu kita lagi main. Kamu tahu gak sih? Di hari itu aku rencananya pengen benerin semuanya. Aku pengen ngajak kamu buat balikan. Tapi pas kamu bilang kamu mau nemenin Dava buat nyari kado, di situ aku bener-bener marah sama kamu. Walaupun kita udah lama putus, tapi gak tau kenapa aku masih ngerasa kalau kita itu masih pacaran. So, maafin aku banget ya, Say. Kalau kebiasaan nyuekin kamu pas aku lagi cemburu masih ke bawah sampai sekarang. Ya, it's okay kok, Vio. It's over kan? Kita juga udah masing-masing. Bukan kayak kita pas pacaran lagi. Mau masalah kamu cuek, itu udah seharusnya. Dan bukan jadi urusan lagi buat aku. Aku juga seharusnya sadar kalau kita udah gak bisa seterikat dan sebergantungan kayak kemarin-kemarin lagi. Mau kamu cuek, mau kamu diemin aku,
terserah kamu aja. Enaknya mau gimana? It's okay. Pada intinya, aku cuma mau berhubungan baik sama kamu. Semuanya juga gak bisa kayak dulu lagi kan? Kamu punya kehidupan kamu sendiri yang gak bisa selalu aku tahu lagi. Dan aku juga punya kehidupan aku sendiri. Pokoknya mau kamu berpikir kalau aku deket sama siapapun, itu terserah kamu. It's not your business anymore kan? Padahal aku udah bilang ke kamu kalau Dava itu benar-benar cuma teman aku. Dan intinya it's totally okay, Vio. Itu semua gimana kamu. Hak kamu juga kalau kamu mau cuek sama aku. Aku minta maaf ya. Kalau selama ini aku banyak salah sama kamu. And I'm so sorry. Kalau mungkin selama ini aku juga kurang merhatiin kamu. I really hope that you're always happy, Vio. If you're happy, I will be happy too. And thank you so much. Thank you for always care about me ya. Thank you so much, Vio. Hey sayang, I'm so sorry. Aku nggak mau udahan sama kamu. Vio, I think it's done. Kita udah putus dari lama kan? Aku nggak ngerasa kita putus, Kita masih sering main juga kan? Kamu juga ngerasa gitu kan? Hey, Vio, aku emang selalu akan support kamu. Aku nempatin janji pas kita putus bahwa aku janji aku bakal selalu ada kapanpun setiap kamu butuh aku. Dan begitupun sebaliknya. Tapi yang mau aku perjelas di sini adalah kita sekarang hanya sebatas teman. Wow, kamu beneran udah gak mau lagi sama aku ya? V, please. There's no way anymore. Kita udah punya kehidupan baru. I have to move on. Dan kamu, please, jangan stuck di sini mulu ya. Life must go on, right? So it's over, say. 105,9 FM Ardan Radio. Are you still alive? Yoin Samuda, itu dia cerita konflik cinta di malam hari ini. Yang ternyata sad ending ya. Yes, tapi alhamdulillahnya biasanya green flag. Alhamdulillahnya saya tidak red flag, tidak jadi ubi, tapi jadi sad boy kebetulan insan muda. Ya, ya. Masih diterima kok. Masih terima ya.
Ya udah Rain sama Uda, minggu depan kita jumpa lagi di jam yang sama ya Rain ya. Yes, 10 ke 12 we'll see you malam. next week. Yes, dan buat insan muda juga yang pengen kirimin ceritanya boleh ditungguin di konci@ardenradio.com on email atau bisa WhatsApp aja di 0812 201 1059. Kalau gitu have a good night. Have a good night and have a good weekend. Yes, biasanya pamit. Ini juga pamit. Stay cool and lovely. Bye. Andai dapat ku putar